Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Hari ini kita akan lanjut pembahasan untuk mata kuliah Audit Sistem Informasi, yang mana pada pertemuan keempat hari ini kita akan bahas terkait pengelolaan atau manajemen dan tahapan atau proses dari audit sistem informasi. Adapun apa yang kita pelajari untuk sesi sore ini, yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan atau manajemen audit, sehingga nanti mahasiswa mampu memahami bagaimana suatu audit itu dikelola. Yang kedua adalah memahami peran dari manajer program audit. Jadi suatu organisasi dia punya program audit. Nah, makanya di sini juga nanti tentunya siapa yang mengelola, itu dikelola oleh seorang yang namanya manajer program audit. Yang ketiga adalah terkait dengan tahapan proses audit itu sendiri seperti apa. Jadi audit itu setelah dikelola, bagaimana pelaksanaan audit itu sendiri, ya pelaksanaannya sendiri itu ya bahwa tahapan pelaksanaan itu adalah bagian dari program audit. Nah, bagaimana ya itu secara umum, dan juga yang keempat bagaimana dilakukan secara spesifik, yaitu terkait dengan audit sistem informasi. Oke, baik, kita mulai untuk yang pertama ya. Nah, di sini terkait pengelolaan atau manajemen audit. Nah, di sini ada peran yang vital dari top manajemen. Nah, di sini suatu organisasi yang baik tentunya nantinya itu adalah suatu perusahaan atau organisasi. Di sini sebaiknya itu menunjuk seseorang yang nanti itu bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan atau manajemen program audit. Jadi di satu organisasi itu bagusnya itu ditetapkan bahwa organisasi itu akan melakukan proses audit. Nah, siapa yang mengelola programnya sesuai dengan manajer program audit, yang mana nanti dia itu akan memiliki wewenang. Yang pertama adalah menetapkan program audit, kemudian setelah ditetapkan diterapkan, kemudian diawasi proses auditnya. Kalau itu adalah meninjau ya, dan juga meningkatkan program audit untuk selanjutnya. Karena kan yang namanya audit itu bisa jadi adalah hal yang rutin tiap, apakah itu per semester atau per tahun. Sehingga proses audit itu sendiri itu harus diprogramkan agar berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ketika audit itu nanti akan dilaksanakan ya, nah seorang manajer program audit itu sendiri harus dia mengidentifikasi dan juga memastikan sumber daya apa saja yang diperlukan pada saat pelaksanaan dari audit itu sendiri. Nah, apalagi ini menyangkut audit IT, audit SI. Nah, tentunya di sana perlu dipersiapkan apa aja nih sumber daya, apakah manusianya, apakah tempatnya, atau juga hardware softwarenya, sistemnya. Nah, itu tentu harus dipersiapkan. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, inilah orang ini gitu. Kemudian bagaimana bentuknya itu untuk manajemen atau pengelola program audit ini sendiri. Nah, itu besar kecilnya itu tergantung dari sisi organisasinya. Kalau organisasinya besar, mungkin manajemen timnya itu banyak orang. Tapi kalau misalkan taruhlah perusahaannya atau organisasinya kecil, itu boleh kalau hanya misalkan cukup satu orang. Nah, kemudian bagaimana menyusun program audit itu sendiri dibuat atau disusun, itu banyak aspek ya yang diperhitungkan. Yang pertama terkait dengan tujuan dari organisasi itu sendiri. Kemudian faktor isu-isu eksternal, internal, apa pentingnya audit, mengapa harus ada audit, dan sebagainya itu harus ada. Kemudian mungkin ada juga kebutuhan, harapan. Ketika kita bermitra mungkin dengan pihak ketiga atau klien atau dan sebagainya, kerjasama, tentunya mungkin kebutuhan itu juga muncul. Ya. Itu juga harus diperhitungkan. Termasuk persyaratan mengenai keamanan informasi dan juga kerahasiaan. Nah, ingat bahwa ketika proses audit tentunya akan membongkar-bongkar atau mengumpulkan data
Nah, di sanalah tentunya bagaimana data itu dijamin kerahasiaannya, informasi yang didapatkan dari proses audit sendiri itu misalkan bisa munculkan. Nah, siapa yang bisa menjaganya, memastikannya itu adalah ya tadi seorang manajemen program audit. Nah, apa itu program audit sendiri? Nah, di awal di pertemuan sebelumnya sudah jelaskan bahwa menurut ISO 9001 tahun 2005, program audit adalah pengaturan untuk satu set audit atau lebih yang direncanakan untuk jangka waktu tertentu dan diarahkan untuk tujuan tertentu. Jadi dalam sistem organisasi tentunya saat kita punya banyak bagian nih yang akan diaudit. Terkait sistem informasi misalkan ya, ada sistem informasi di bagian akademik di jurusan, ada sistem informasi perpustakaan, ada sistem informasi misalkan PMB, ada sistem informasi misalkan keuangan di bagian keuangan. Nah, itu kan banyak tuh ya yang harus diaudit. Nah, itu bagaimana itu diprogramkan dalam periode tertentu, misalkan per semester kah atau mungkin per tahun kah, nah, itu diprogramkan kapan dilaksanakannya dan juga dari mana auditornya. Nah, itu siapa yang mengaturnya? Nah, itu tadi yang mengaturnya adalah seorang manajer program audit. Jadi audit yang banyak dijadwalkan, disusun, sehingga ketika pelaksanaannya nanti itu akan terarah. Nah, kemudian muncul apa tugas seorang manajer program audit? Di sini pertama adalah menetapkan tujuan dan cakupan program audit. Nah, tadi ya, buat apa sih sekian audit itu, jadwal itu diskemakan, apa tujuannya, untuk apa? Ditetapkan tujuannya nih oleh seorang program audit. Ya misalnya terkait tadi, kalau sama keuangan, apa sih tujuannya nanti? Mungkin berbeda ya nanti dengan tujuan audit misalkan untuk sistem perpustakaan, tapi dasarnya adalah sama gitu ya. Jadi misalkan apa, jangan sampai pelanggan itu komplain, jangan sampai ada gangguan layanan dari sistem informasi tersebut. Kemudian mengidentifikasi dan evaluasi risiko dari program audit. Nah, tentunya tadi ya, ketika ada audit ada data yang akan mesti dibuka, ada software hardware yang harus diperlihatkan dan sebagainya. Tetap kerahasiaan, risiko-risiko tadi itu juga harus dipertimbangkan. Menetapkan tanggung jawab audit. Nah, ya. Manajer audit ini, manajer program ini ya bertanggung jawab terhadap seluruh proses perencanaan, skema dari dan audit itu sendiri. Sedangkan pelaksanaan audit itu sendiri ya nanti ada auditornya nih. Nanti ada auditor representatifnya. Bagian mananya? Nah, itu harus ditetapkan di sini. Kemudian bagaimana prosedurnya? Nah, prosedur seperti apa gitu kan, tahapan-tahapan auditnya. Juga misalkan sumber daya yang dibutuhkannya. Nanti juga ketika misalkan audit perpustakaan. Nah, kan auditnya itu berarti siapa? Mungkin petugas perpustakaannya di sana ya, audit representatif itu. Nah, sedangkan sumber daya sistem informasi sendiri itu kan mungkin kalau di perpustakaannya itu hanya misalkan ada komputer untuk input data bukunya, untuk transaksinya. Sedangkan misal servernya itu untuk nyimpan datanya itu misal ada di bagian lain. Nah, siapa yang komunikasikannya itu? Nah, tentunya tadi dengan seizin manajemen audit, nanti walaupun yang di auditnya itu adalah bagian sistem perpustakaan, tapi kan akan melibatkan pihak lain. Misalnya tadi masalah server, masalah jaringan. Makanya di sini sumber daya orang, hardware, software, tempat dan sebagainya juga itu juga harus Kemudian menjamin penerapan dari program audit. Ya. Jadi program audit sudah disusun tadi ya. Ada sekian audit ya yang dibuatkan program. Nah, itu harus dijamin, diterapkan auditnya gitu kan. Dilaksanakannya, pelaksanaannya bagaimana? Ini harus dipastikan oleh seorang manajer. Kemudian ketika tiap audit ada dilaksanakan, misalnya pertama audit sistem perpustakaan dilaksanakan, audit sistem keuangan dijalankan, audit sistem PMB dijalankan. Nah, rekaman hasil audit ya, rekaman audit itu harus ditetapkan. Hasilnya bagaimana tindak lanjutnya dan sebagainya itu harus
dipastikan oleh pengelola audit ini. Terakhir adalah memantau dan meninjau untuk meningkatkan. Nah, apa sih? Misal kemarin waktu pelaksanaan audit sistem perpustakaan, apa nih kendalanya, apa ininya. Nah, perbaiki untuk next audit ya, di next program audit selanjutnya. Misal pas audit di bagian PMB, apa nih yang menjadi kendalanya. Nah, itu dievaluasi, di follow up sehingga untuk meningkatkan dari proses audit. Nah, kompetensinya apa untuk seorang manajer program audit? Nah, ini ya. Manajer program audit sendiri itu dia bukan auditor. Dia juga mungkin tidak akan sebagai seorang auditor representatif ya. Dia bukan orang misalkan yang nanti akan diaudit, dan dia juga yang mengaudit, tapi tentunya karena dia itu harus menyusun, harus paham bagaimanapun tentang proses audit, tentang fungsi peran auditor dan auditi. Nah, disinilah apa yang harus dipahami. Pertama, prinsip audit dia harus paham, karena dia yang akan mengelola rencana satu organisasi terkait proses audit. Gak mungkin kalau dia gak bisa prinsip audit. Prosedurnya, metodenya, misal proses audit itu tahapannya apa aja, metodenya, nanti ada wawancara, dia harus paham wawancara dan sebagainya, dokumentasi, kuesioner, observasi, dia harus paham. Kedua, paham juga tentang standar sistem manajemen dan dokumen referennya. Dia harus paham juga ya, apa standar-standarnya untuk audit itu. Kemudian kegiatan auditnya apa aja, misalnya dari mulai persiapan, pelaksanaan on-site, kemudian produk yang diauditnya seperti apa. Nah, ini apalagi terkait sistem informasi harus paham. Informasi itu misal terkait hardware-nya, software-nya, dan sebagainya, termasuk proses yang audit itu sendiri. Itu harus dimiliki oleh seorang manajer program audit. Selain itu, mengenai persyaratan hukum, ya, regulasi, persyaratan terkait teknis apa yang mesti ini kan harus paham juga dia. Nah, termasuk ya dia juga harus paham nih, karena tadi ya bahwa di tujuan program audit itu adalah memastikan ya, misalkan kebutuhannya itu misalkan gini, pelanggan, pemasok. Kalau kita di lembaga pendidikan misal pelanggan itu siapa? Ya mahasiswa yang menggunakan sistem. Pemasok misalkan apa ya, kalau misalkan kita di sistem penjualan, siapa yang mensuplai barang ke kita ya. Atau pihak berkepentingan misalnya terkait ada pembayaran via bank, nah itu juga harus kita pahami seperti apa kebutuhannya gitu ya. Nah, makanya di sini kompetensi harus memahami manajer program audit ini, sehingga di sini seorang manajer program audit dia bukan auditor, dia bukan auditor representatif, dia bukan observer, tapi dia yang memastikan ya, semua proses audit di organisasi itu berjalan dengan lancar. Nah, ini dia harus punya skill atau kompetensi terkait seorang manajer program audit. Nah, bagaimana dia mengelolanya, memanagenya nih? Nah, dia menggunakan konsep PDCA, plan, do, check, dan act. PDCA singkatan. Nah, apa aja penjabarannya? Planning. Nah, dia membangun, merencanakan tujuan program audit, menentukan, mengevaluasi resiko peluang program auditnya, ya, menganalisis waktu dan sebagainya, tepat waktu tidaknya, membangun program auditnya. Nah, setelah punya program auditnya, ya dalam sekian mungkin satu atau lebih audit yang sudah direncanakan, kemudian mengimplementasikan program audit tersebut. Dilaksanakan tiap-tiap audit tadi ya. Setelah dilaksanakan, dicek, dimonitor ya, pelaksanaan itu dimonitor bagaimana nih Pak audit ini. Kemudian sama metoding ada ya, di sini ada follow up. Nah, meninjau untuk apa? Untuk nanti peningkatan. Apa yang menjadi kelemahan atau kekurangannya, apa yang menjadi kendala kemarin, kita cari solusi sehingga nanti next di program audit yang kedepannya itu bisa lebih tertata. Nah, kalau dibuatkan skema, nah seperti ini nih ya, ada program audit. Nah, di sini nih, plan, do, check, dan act. Ya. Nah, di sini, nah secara general tadi, ya, pertama menetapkan sasaran program audit. Nah, tadi ya, apa aja sasarannya, kemudian evaluasi risikonya, tantangannya apa, peluangnya apa, kemudian tetapkan program auditnya, dibuatkan. Nah, setelah dibuatkan, kemudian dilaksanakan audit programnya. Nah, disinilah sebenarnya nanti muncul pelaksanaan dari audit. Jadi, ketika bertanya bagaimana tahapan proses audit, nah, kalau proses audit, ya ini
Tapi kalau misalkan bagaimana suatu audit itu diprogramkan oleh organisasi, nah ini gitu. Nah ini jadi ini adalah ranahnya dari organisasi yang akan diaudit ya, atau audit klien lah di sini. Jadi audit klien itu harus punya proses pengolahan kalau standar ISO. Saat dilaksanakan ya dimonitor, kemudian ditinjau ya untuk ditingkatkan. Ini tahapan-tahapan ini semua adalah tahapan dari proses penyusunan audit program. Nah sedangkan pelaksanaannya, nah ini yang terkait kita ya. Jadi terkait pelaksanaan ketika program sudah diprogramkan, di pelaksanaannya ini tadi inisiasi, persiapan, pelaksanaan auditnya, ini pelaksanaan audit dari sisi apa? On-site-nya ya gitu. Kemudian persiapan, pembuatan laporannya, penyelesaian dan follow up ya. Nah, selesai ke sini. Ini disebut dengan siklus tadi, PDCA, terus seperti itu. Nah, kalau tadi misalnya di sini program auditnya ada misalkan 4 yang akan diaudit. Berarti akan terjadi 4 pelaksanaan program audit. Misalnya tadi sistem informasi perpustakaan, sistem informasi misalkan akademik, sistem PMB, sistem keuangan, ini semua nanti ini menjadi sebuah monitoring hasil yang akan dilakukan. Nah kita lihat lain di sini, nah ini tadi ya kalau secara penggambaran lain, nah di sini tadi establishing audit project, ini planning kan, establishing audit programnya apa aja, kemudian ada di P, di do ya, dicek. Nah di sini kan audit programnya itu setting audit method, setting audit team member. Nah di sini ada audit activities di sini sebenarnya itu. Setelah selesai, di monitoring, kemudian di review dan improving dari di sini. Ya, seperti itu. Nah sehingga, kalau yang tadi terkait dengan tahapan pengolahan audit, jadi yang baik seperti itu. Jadi audit itu sebelum pelaksanaan audit itu diprogramkan dulu. Misal distimitasi, dibuat audit program. Kalau terkait sistem informasi, ada berdasarkan sistem informasi, terus kapan diauditnya kan mungkin waktunya nggak bersamaan. Nah, dibuatkan program audit, ya dari mulai A sampai sistem yang Z, ya. Kemudian pelaksanaannya nanti ya mungkin masing-masing. Sekarang audit sistem ini. Pun demikian kalau audit sifat-sifatnya misalkan manajemen, misalkan ISO 9001 itu kan manajemen, misalkan audit bagian A, bagian B, bagian C, nah, tapi itu diprogramkan per berapa sekali, per beberapa bulan sekali. Nah itu audit program yang dilalui. Tapi pelaksanaan setiap yang akan diaudit itu disebut dengan yang kedua yaitu dengan audit proses atau audit tahapan. Nggak apa aja nih ya terkait menurut ISO ya tahapan audit. Nah tadi menurut ISO, tahapan itu pertama mulai audit. Nah tadi ya kita lihat di sini kan. Jadi setelah misalkan ada diprogramkan audit terkait satu misalkan sistem informasi perpustakaan, nah dimulai di sini. Apa saja nih gitu kan tadi ya. Ini kan dulu programnya tadi kan. Nah bagaimana teknis dan sebagainya. Nah masuk ke tahap pelaksanaan. Nah kita